Perhatikan seberapa hebatnya pria ini. Bahkan mengupas kulit pohon untuk melakukan dekorasi mewah. Tidak hanya memindahkan batu kerikil dari tepi sungai, membangun villa batu dengan tangan kosong, bahkan menggunakan potongan bambu untuk membuat genteng atap anti bocor. Untuk cocok dengan rumah batu yang mewah, si kecil berencana membangun sebuah dapur. Dia menemukan cara baru untuk membuat api. Pertama, menggunakan batu tajam untuk melawan batu bulat. Keras mengebor keluar sebuah lubang putar. Kemudian menggabungkan dengan tali busur dan 2 batang kayu. Membuat seperangkat baru untuk membuat api dari kayu dengan bor. Keterampilan bermain erhu yang diwarisi dari nenek moyang. Bahkan digunakan untuk membuat api. Bermain erhu selama 3 menit seperti ini. Api kecil ini menyalakan tumpukan rumput kering. Membersihkan area dan mulai membangun dapur. Terus mencari bantuan dari rekan-rekan pohon. Mengukir struktur persendian dengan kapak batu. Membangun balok dan tiang di samping rumah batu. Karena ini adalah desain terhubung. Cara terbaik adalah dengan mencabut beberapa batu. Masukkan balok ke dalam lubang batu yang digali. Dengan begitu, kerangka keseluruhan akan terbentuk. Pasang balok dengan baik. Kemudian ikat dengan anyaman yang kuat. Ikat jerami dengan bambu. Rajutlah menjadi tirai impian. Dapur gaya pedesaan yang asli menjadi terlihat keren. Tapi jerami di depan menggantung. Sang adik dengan sempurna berubah menjadi tukang potong rambut Tony. Cepat potong poninya menjadi standar. Dapur seketika menjadi hidup. Sang adik berikutnya agak kejam. Dia menemukan saudara pohon yang cantik. Memukul untuk membuat bentuk batang standar. Kemudian kupas kulit pohon sepanjang garis. Terlihat dada putih bersih sang saudara pohon. Ambil sehelai kulit pohon persegi. Lalu sesuai dengan prosedur. Setelah beberapa lembar kulit pohon dihaluskan dengan batu. Sesuai dengan ukuran ruang dapur. Memotong lebih lanjut menjadi panjang yang sesuai. Dipasang di bagian segitiga atap. Membiarkan angin asli meniup ke seluruh rumah. Namun ini belum selesai. Sang adik juga membangun tembok batu menurut lingkaran. Sepenuhnya menyatu dengan rumah batu utama. Dapur semi terbuka ini. Agar keahlian memasak sang adik tidak tersembunyi. Bahkan jika hujan, masih bisa menata beberapa meja di dalam ruangan. Setelah memiliki dapur, juga harus memiliki kebun sayur lengkap. Sang adik pintar merencanakan sebelumnya. Menggali sekumpulan umbi singkong yang berkembang. Dia mencabut seluruh keluarga tanaman singkong dari tanah. Membongkar ranting menjadi tumpukan sesuai tunasnya. Kedua ujungnya melalui pengolahan abu karbon. Dan menutupnya dengan adukan tanah liat merah dan air. Melakukan prapenaburan di stasiun benih. Dia mengasah ujung tongkat kayu. Dan melakukan pengolahan karbonisasi untuk mencegah pembusukan. Mengelilingi area lahan kebun seluas 200 meter persegi. Lalu mencari saudara bambu yang 20 meter panjangnya. Memecah serumpun batang bambu yang panjang. Melintas keluar dari pagar kebun. Membungkus kebun sayuran dengan sangat rapat. Kubis besar yang ditanam dengan susah payah. Maka aku tidak akan dipermalukan oleh babi. Melihat bibit ubi kayu tumbuh tunas. Si adik mempercepat pembangunan kebun. Sudah mulai dari awal. Kali ini harus lebih megah dari sebelumnya. Dia mengumpulkan sejumlah batang kayu. Seperti membuat anak panah. Ujungnya diawetkan dengan pengawetan karbonisasi. Lalu ditancapkan ke kebun. Dikelilingi dengan batang rebung membentuk lingkaran. Menuangkan serat daun kering untuk memperkaya tanah. Ditutupi dengan tanah untuk membentuk pupuk. Dengan cara ini, menyalin dan menempelkan. Kebun sayuran dibagi menjadi lebih dari 10 bagian. Melakukannya bukan hanya untuk kemudahan pengelolaan, tetapi juga untuk memberikan nutrisi yang terkonsentrasi kepada tanaman. Si adik membelah batang rebung, menghapus ruas tengahnya, memasang batu kerikil di ujungnya, berfungsi sebagai bendungan penahan air, difiksasi dengan lem khusus yang dirahasiakan. Kemudian, memasang tabung bambu pengalir di setiap wilayah, melubangi lubang tetesan air dengan mesin bor kayu, menanam tunas singkong yang baru di bawah lubang yang sesuai. Dengan begitu, sistem irigasi tetes yang lengkap dapat terpasang. Sungguh seperti kata-kata di atas kertas. Saya tegas mendukung hal itu. Si bungsu yang cerdik selalu bisa malas dengan cerdik. Dia hanya perlu menuangkan air pegunungan di satu tempat. Air akan mengalir melalui tabung bambu mengikuti jalurnya. Menetes melalui lubang tetesan air menuju setiap bibit tanaman. Menyelesaikan irigasi otomatis untuk seluruh ladang sayur. Bungsu menemukan pohon yang menarik. Menunjukkan kapak batu milik raja. Saudara pohon yang besar hanya bisa terdiam. Di bawah tekanan dan bujukan si bungsu. Saudara pohon yang tegak berubah menjadi tongkat 5 bagian. Tanpa berpikir panjang, si bungsu mengangkat dan membawa pulang. Tanpa bantuan alat modern apapun. Si bungsu hanya dapat menggunakan batu dan kayu sederhana. Batu pahat yang digunakan untuk membangun kandang ayam sudah pensiun dengan indah. Kita perlu mencari seseorang yang baru untuk menggantikan. Teknik mengasah pisau turun-temurun dari si kecil. Dalam hitungan menit, dia sudah menyelesaikan batu pahat yang tajam. Dengan cepat, si kecil mendapat bantuan yang baik. Batu pahat dengan pegangan menjadi senjata mematikan. Dia memotong pohon yang dibawanya menjadi potongan-potongan. Kayu berukuran 40 cm seperti peluru.
Hanya menunggu instruksi selanjutnya dari si kecil. Memulai pemahatan dari bagian atas kayu bulat dengan batu pahat. Mengubah bentuk yang gemuk menjadi bidang depan yang menempel di belakang. Si kecil seperti mesin pemotong manusia dengan tangannya yang kuat. Memotong kedua ujungnya secara rapi sesuai dengan proporsi tertentu. Teknik liar dan papan kayu alami sempurna cocok. Menampilkan keahlian tukang kayu yang luar biasa. Dia mengeringkan setiap papan kayu dengan api. Hal ini untuk mencegah papan kayu menjadi tidak beraturan. Juga melakukan perlakuan karbonisasi pada permukaannya. Ini dapat menghilangkan duri-duri di permukaannya. Kemudian membiarkan batu pahat dan papan kayu saling bertemu. Melakukan proses penghalusan lebih lanjut. Memperlihatkan sisi pahlawan dari setiap inci kayu. Model seperti ini benar-benar pria idaman. Dibandingkan dengan pria muda berambut berduri di seluruh tubuh. Pria model penuh dengan keanggunan dan ketampanan. Saya menemukan beberapa pohon yang baru dicetak. Menyukai kelenturan batang mereka. Sangat cocok untuk digunakan sebagai cincin kayu untuk barel. Namun kalian harus melalui pemanasan awal. Setelah dipanggang dengan api, kayu lebih mudah dibengkokkan. Kemudian direndam ke dalam air dingin untuk membentuk. Dengan cara ini, membengkokkannya berulang-ulang hingga membentuk lingkaran. Terakhir, ujung-ujungnya diikat dengan kulit pohon. Bukankah ini seperti cincin terbang milik Neza? Si kecil membuatnya sesuai prosedur. Membuat 6 cincin kayu Neza. Diletakkan di dekat tumpukan kayu bakar untuk mengeringkan dan membentuk lebih lanjut. Tidak bisa tidak mengakui keterampilan dan kekuatan si kecil. Langkah selanjutnya adalah untuk menyaksikan bakat si kecil. Dia menyusun dengan rapat dan menjadikan sebagai dinding barel. Mengencangkan lingkar kayu besar dan kecil dengan kulit pohon dari dalam dan luar. Dengan begitu, kerangka umum tong kayu sudah terbentuk. Namun cara ini akan sia-sia dalam mengambil air. Saat si kecil memadatkan lingkar kayu dan mengencangkan kulit pohon. Mengencangkan tong kayu lebih lanjut. Lubang di tengahnya ditutup dengan papan tipis. Menambah lingkar kayu paling kecil di dasarnya. Lalu ditutup dengan papan kayu berbentuk tidak biasa paling kecil. Dengan begitu, struktur lengkap tong kayu sudah selesai. Si kecil sangat berterima kasih atas perhatian dari kakak Pinus. Melangkah di atas bahaya kesehatan, kakak Pinus dengan penuh kasih menyediakan getah pinus. Si kecil mencampurkannya dengan getah pinus yang sudah mengeras. Kemudian direbus bersama abu arang untuk membuat lem rahasia. Kemudian dioleskan pada celah tong kayu satu persatu. Membentuk perlindungan yang kokoh. Si kecil juga menambahkan desain khusus. Salah satunya, tong kayu dipasang dengan keran. Ini adalah inti mesin air minum liar. Si kecil mengejar kehidupan berkualitas tinggi. Dan hal ini sangat terlihat. Melakukan uji kebocoran dengan mengambil air dari penampungan air. Benar-benar memenuhi standar ketat sang pemilik. Pemilik memutuskan untuk membangun lagi sebuah gedung pengolahan makanan super. 1 ruang 2 ruang tamu yang terhubung dengan aula dan dapur. Pagi buta, sang pemilik membersihkan lahan di sebelah kiri. Tahun-tahun ini, saudara pohon telah tinggal di sini. Menggigil dan tidak ingin pergi. Sang pemilik dengan terpaksa telah membuat keputusan. Mereka mengalami pencabutan yang paling kejam dalam sejarah. Dan akar pohon tua yang telah hidup puluhan tahun. Juga tak bisa lolos dari bencana ini. Sang pemilik menjalankan semuanya hanya dengan tongkat kayu. Namun ketika menghadapi pohon yang bercabang-cabang, dia agak tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia menggunakan api untuk mengatasinya. Akar pohon tua yang terkarbonisasi. Akhirnya harus menyerah tanpa syarat. Lanjut mencari bantuan saudara pohon. Memecahkannya menjadi bahan yang dapat digunakan. Dengan palu kayu dan pahat batu, membuat struktur persendian pasak dan soket. Mengeluarkan batu-batu dari bangunan batu. Menghubungkan seluruh balok utama bangunan. Setiap balok kolom diukir dengan beberapa alur. Digunakan untuk menjepit atap, kayu balok ini. Setiap simpul diikat erat. Bahkan Nyai Ratu juga tidak bisa membukanya. Jerami segar menutupi tempatnya. Membuat tatanan rambut poni yang keren. Tetap sejajar dengan bangunan utama. Kemudian membawa 888 batu lagi. Membuat tembok halaman yang tidak lebih dari 1 meter. Tidak ada alasan. Hanya saja si pemalas tidak mau lagi membawa batu. Dengan begitu, 1 ruang tamu dan 2 kamar sudah menjadi satu kesatuan. Si pemuda kembali ke hutan untuk mencari harta. Sepertinya saudara besar pohon ini akan sial. Jangan lihat hanya sebilah kapak batu yang dibawa si pemuda. Namun kekuatannya sebanding dengan pedang King Long Mingyu. Ditambah lagi tubuh adik laki-lakiku yang beratnya 200 pon. Dengan susah payah mengatasi saudara pohon seberat 500 pon. Saudara pohon dengan ketinggian hampir 30 meter. Sebenarnya apa yang diinginkan si pemuda dari pohon ini? Saya melihat adik laki-laki itu melepas mantel saudara Su. Memperlihatkan otot lengan yang gelap. Meskipun tanpa alat modern apapun. Semangat keahlian kakak. Tidak mengizinkannya untuk asal-asalan. Dia menggunakan metode memahat batu vertikal untuk meratakan bagian atasnya. Kemudian menentukan posisi depannya. Dengan menggunakan metode pembakaran kayu arang. Pertama-tama membakar lubang dangkal. Untuk menghindari perluasan api. Membatasi sekitar lubang dengan tanah liat. Kemampuan paru-paru sang pria yang luar biasa.
Tidak kalah dengan atlet sepak bola tertentu. Hanya menunggu ventilasi di kedua sisi dan dapat membakar abis. Sang pria membuat sesuatu menggunakan metode yang sama. Menghasilkan lubang yang diperlukan. Sikap menawan sang pria ini. Seperti sedang menghisap tembakau kering dari kantong. Kemudian datang beberapa batang kayu bulat. Membentuk bentuk yang seragam di atas kepala. Sepertinya ini adalah suatu struktur yang kompleks. Kemudian melanjutkan serangan dengan api arang. Membakar beberapa bagian untuk membuat corak yang mirip mata panda. Menggabungkan semua struktur kayu. Si bungkus hanya menggunakan batu dan tongkat kayu sepanjang perjalanan. Namun semuanya teratur dan terkait erat. Berusia 28 tahun tetapi memiliki pengalaman seperti pria berumur 40 tahun. Jika Luban masih hidup, pasti akan menerima dia sebagai murid yang terpilih. 6 kaki silinder yang dipasang pada kerangka kayu. Struktur dasar dari alat penggilingan kayu terbentuk. Beberapa saudara pohon di bawah bimbingan si bungkus. Membentuk tim yang andal dan stabil. Selanjutnya adalah bagian utama yang sesungguhnya. Si bungkus membawa sebatang batang pohon yang sudah berusia. Menghadapi balok kayu yang berat. Si bungkus merayu dan memaksa dengan lembut. Butuh setengah hari untuk membelahnya menjadi dua. Kemudian, menggunakan arang kayu untuk membakar sebuah lubang besar di atasnya. Gambaran membakar yang indah ini. Benar-benar seperti meniup kaca warna-warni. Setelah kepulan asap hilang, perhatikan dengan seksama. Ternyata itu adalah sebuah tong kayu yang jujur dan tulus. Si bungkus memukulkan palu kayu ke pusat porosnya. Semua desainnya begitu sempurna. Menduduki tahta sang juara. Menambahkan tuas di tengah-tengah. Atur tempat duduk di bagian depan tong kayu. Sistem pemukul gilingan kayu selesai dengan sempurna. Hari ini dia bersiap untuk menyelesaikan tugas spesial. Pagi-pagi dia menemukan saudara pohon. Saudara pohon yang tinggi dan besar tidak bisa memahaminya. Di masa kini abad ke-21, ternyata masih ada manusia yang menciderai diri dengan kapak batu. Setelah sekian lama berdebat, saudara pohon akhirnya harus tunduk. Si kecil kembali dengan membawa hasil perang. Melepaskan pakaian dan menampakkan otot yang kuat. Saudara pohon berdiri tegak siap tempur di tempatnya. Kapak batu sang pahlawan dengan lengan besi. Membelah saudara pohon menjadi potongan kayu bulat yang sama panjang. Menghaluskan ujung depan potongan kayu bulat dengan pahatan batu. Seperti barisan peluru meriam Hamas. Menantikan perintah dari sang pahlawan. Melanjutkan dengan palu kayu dan pahat batu. Membelah potongan kayu bulat dari atas. Mulai dari mengukur bahu hingga pinggang, lalu menempel di bagian depan dada hingga bagian belakang. Kemudian terus-menerus meratakan kayu hingga mencapai ketebalan yang sama. Lalu dengan durinya, mereka disusun dan dikeringkan dengan api. Dan satu persatu diubah menjadi arang. Di-upgrade menjadi papan kayu anti rayap. Kemudian diasah dengan rolling pin hingga halus. Memastikan tidak ada sisa duri kecil. Agar tidak melukai burung. Bahan panel sudah siap. Juga perlu menyiapkan satu tiang utama. Dengan kapak batu raja. Ditambah dengan tekanan 200 pon dari si kecil. Bahkan dengan ukuran besar pun akan tunduk patuh. Diambil pulang ke rumah untuk menenangkannya terlebih dahulu. Sama-sama melewati proses pemotongan depan. Lalu mulai membakar dengan api arang. Membentuk dua lubang seperti mata panda. Si kecil memegang tongkat untuk memulainya. Mengeruk sebelah kolam ikan hias. Menggali lubang besar setengah meter dalam. Untuk menyambut kedatangan tiang utama. Menancapkan 4 mata panda ke 4 tiang penyangga miring. Kemudian menggunakan balok lintang membentuk permukaan datar. Terikat satu sama lain secara erat. Gaya rangka payung seperti ini langsung membuat orang merasa tenang. Mampu menahan bobot sarang burung. Juga dapat dilihat bahwa si kecil adalah seorang ayah yang baik. Seorang pria baik yang mantap dan terpercaya. Si kecil seolah-olah sedang membangun rumah versi mini. Terus-menerus mendirikan rangka atap di atas permukaan datar. Memasang lantai kayu solid dengan kayu anti rayap dengan rapi. Meningkatkan pengalaman mencengkeram burung secara signifikan. Namun karena dibatasi oleh tinggi badan, si kecil bahkan harus membuat tangga sementara di tempat. Memasang papan kayu anti rayap di lantai dan atap. Diikat bersilang dengan tali kulit kayu. Sesuai dengan kebutuhan di bagian-bagian yang berbeda. Dapat langsung memotong batu dengan kapak di lokasi. Membentuk bentuk yang sempurna tanpa cacat. Sebuah karya besar tampak di depan mata. Villa standar 2 pintu dengan balkon terbuka yang besar. Agar burung-burung tidak menjadi basah kuyup. Pak, Anda perlu melakukan perlakuan tahan air untuk atapnya. Terus menggunakan damar ditambah dengan abu arang untuk pengolahan. Inilah aspal versi hutan yang dipatenkan oleh si kecil. Menjamin agar air tidak bocor dari villa sarang burung. Mengecat lapisan anti air pada gedung pencakar langit. Terletak di antara paviliun dan kolam ikan. Menjadi titik menarik baru di halaman si kecil.